Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali. Gua harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan yang paling penting masih punya akal sehat. Karena hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin terdengar berat buat sebagian orang. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah privilege, sebuah keuntungan yang sering kita sia-siakan. Kita akan bahas soal sholat tahajud. Mungkin lo dengernya, Bill mau ceramah. Bukan, gue bukan mau ceramah. Gue mau ngajak lo berpikir, kenapa sih ibadah yang satu ini begitu spesial? Kenapa orang-orang besar, orang-orang sukses dalam sejarah, justru menjadikan ini sebagai senjata rahasia mereka? Video ini bukan cuma buat yang sudah rajin, tapi justru buat lo yang masih bertanya-tanya, buat apa sih gue capek-capek bangun tengah malam? Atau emang apa bedanya sama sholat lain? Nah, di sini gue akan bongkar 6 fakta menarik tentang tahajud yang mungkin bisa mengubah cara pandang lo. Kita akan lihat dari sisi logis, psikologis, dan tentu saja spiritualnya. Ini bukan sekadar ritual, ini tentang membangun koneksi paling privat paling dalam saat dunia sedang terlelap. Ini adalah momen di mana lo bisa curhat tanpa filter, tanpa ada yang menghakimi, langsung ke Sang Pencipta. Gue nggak minta lo langsung berubah jadi ahli ibadah setelah nonton ini. Nggak. Gue cuma minta lo buka pikiran, dengarkan baik-baik sampai akhir. Mungkin ada 1-2 poin yang klik buat lo. Sesuatu yang bisa jadi titik balik. Karena kadang, perubahan besar dalam hidup dimulai dari satu langkah kecil yang kita ambil di saat yang paling sunyi, di saat yang paling hening. Jadi siapkan kopi atau teh hangat lo, kita mulai bedah satu persatu. Let's start. Fakta pertama, dan ini yang paling fundamental. Tahajud itu punya prime time, waktu emasnya, bukan bisa dikerjakan kapan saja saat malam. Ada slot waktu yang sangat spesifik dan utama, yaitu di sepertiga malam terakhir. Coba kita pikirkan secara logis, kenapa harus waktu itu? Kenapa sekitar jam 2 atau jam 3 pagi? Karena di jam-jam itulah dunia sedang berada di titik paling hening. Notifikasi HP lo berhenti, kebisingan jalanan mereda, bahkan pikiran orang-orang di sekitar lo sedang istirahat. Ini adalah kondisi ideal untuk sebuah komunikasi yang mendalam. Tidak ada distraksi, hanya lo dan pikiran lo. Ini bukan sekadar aturan, tapi sebuah desain yang jenius. Saat lo memutuskan untuk bangun di jam itu, lo sedang melakukan sebuah pengorbanan. Lo mengorbankan kenyamanan selimut, mengorbankan mimpi yang mungkin sedang indah. Pengorbanan inilah yang memberi nilai lebih pada ibadah lo. Ini menunjukkan sebuah keseriusan. Lo nggak cuma sholat karena kewajiban di waktu ramai, tapi lo sengaja mencari waktu paling sunyi untuk bisa terkoneksi. Ini adalah statement bahwa hubungan lo dengan Tuhan itu lebih penting daripada kenyamanan sesaat. Di saat inilah, lo mendapatkan akses paling eksklusif, tanpa antrian, tanpa gangguan. Sekarang kita masuk ke dasarnya. Kenapa tahajud ini begitu penting? Karena ini bukan sekadar anjuran biasa. Ini adalah amalan yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran sebagai ciri orang-orang yang bertakwa. Coba buka surat Al-Isra ayat 79. Di sana disebutkan, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Perhatikan kalimatnya, mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini bukan janji main-main. Ini adalah janji promosi, janji kenaikan derajat, langsung dari Tuhan. Ini yang membedakan. Tahajud itu bukan kewajiban, tapi ibadah tambahan. Artinya, ini adalah sesuatu yang lo lakukan ekstra. Sama seperti di dunia kerja, orang yang melakukan pekerjaan standar sesuai job desk yang akan dapat gaji standar. Tapi orang yang mau melakukan extra mile, memberikan lebih dari yang diminta, dialah yang akan dapat promosi, bonus, dan pengakuan. Tahajud adalah extra mile lo dalam hubungan spiritual. Ini adalah cara lo bilang, ya Tuhan, yang wajib sudah saya kerjakan, tapi saya ingin lebih. Saya ingin lebih dekat. Ini adalah level komitmen yang berbeda. Dan komitmen inilah yang menjadi stempel, menjadi tanda bagi orang-orang yang serius dalam keimanannya. Mari kita bicara dari sisi psikologis. Coba lo bayangkan, di tengah malam yang sunyi, lo berdiri, sholat, lalu lo duduk dan menumpahkan semua isi kepala lo. Semua kekhawatiran tentang pekerjaan, masalah keluarga, ketakutan akan masa depan, semua unek-unek yang selama ini lo pendam karena gengsi atau takut dihakimi orang lain. Di momen itu, lo bisa ceritakan semuanya tanpa sensor. Ini adalah sesi terapi paling murni yang bisa lo dapatkan. Gratis. Dan langsung dengan pendengar terbaik yang maha mendengar. Ini adalah proses detoksifikasi mental.
Secara ilmiah pun bisa dijelaskan. Bangun di malam hari, berwudu dengan air dingin, melakukan gerakan sholat yang ritmis, semua itu bisa merangsang sistem saraf parasimpatis. Ini adalah sistem yang bertanggung jawab untuk membuat tubuh rileks, menurunkan detak jantung, dan mengurangi stres. Jadi, ketenangan yang lo rasakan setelah tahajud itu bukan cuma sugesti, tapi ada respons fisiologisnya. Lo memulai hari dengan kondisi pikiran yang jauh lebih jernih, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi apapun masalah yang akan datang. Lo nggak memulai hari dengan panik, tapi dengan damai. Ini adalah mental hack yang luar biasa. Ini mungkin bagian yang paling dicari banyak orang. Doa. Kita semua punya permintaan, kita semua punya harapan. Nah, fakta keempat ini adalah kuncinya. Waktu setelah tahajud adalah salah satu waktu terbaik, waktu paling mustajab untuk berdoa. Ada hadits yang mengatakan bahwa Tuhan turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampunanku, akan aku ampuni." Coba renungkan kalimat ini. Ini bukan penawaran biasa, ini adalah undangan terbuka. Ini seperti hotline pribadi yang hanya aktif di jam-jam tertentu. Di saat orang lain tidur, lo punya kesempatan untuk menyampaikan proposal hidup lo langsung ke CEO alam semesta. Logikanya sederhana. Ketika lo sudah membuktikan keseriusan lo dengan bangun malam, dengan mengorbankan tidur, doa lo punya bobot yang berbeda. Lo nggak cuma minta sambil lalu. Lo minta dengan usaha, dengan pengorbanan. Tentu saja, doa yang dipanjatkan dalam kondisi khusyuk, di waktu yang istimewa, setelah melakukan ibadah tambahan, punya peluang lebih besar untuk didengar dan dikabulkan. Ini bukan soal transaksional, tapi soal adab dan keseriusan dalam meminta. Kalau lo butuh contoh nyata, kalau lo butuh role model, nggak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Fakta kelima adalah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Bayangkan, seorang nabi, yang sudah dijamin masuk surga, yang dosanya sudah diampuni, masih menyempatkan diri untuk berdiri sholat di tengah malam, sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya kenapa melakukan itu, jawabannya simple. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ini menampar kita semua. Kita yang banyak dosa, banyak mau, justru malas. Kisah ini bukan untuk membuat kita merasa kecil, tapi untuk memberi kita perspektif. Kalau orang yang paling mulia saja butuh tahajud sebagai bentuk syukurnya, apalagi kita. Ini menunjukkan bahwa tahajud bukan cuma untuk meminta atau saat kita sedang susah. Tahajud juga merupakan cara terbaik untuk berterima kasih, untuk mensyukuri nikmat napas, kesehatan, dan semua yang kita punya. Konsistensi Rasulullah dalam melaksanakan tahajud adalah bukti bahwa ibadah ini punya kekuatan dan keutamaan yang luar biasa, bukan hanya untuk orang biasa, tapi bahkan untuk manusia pilihan. Ini adalah standar emas yang bisa kita coba untuk ikuti. Mungkin setelah mendengar 5 fakta tadi, ada yang berpikir, wah, kayaknya berat, pasti sholatnya harus lama, harus banyak rakaat. Nah, ini miskonsepsi yang sering bikin orang mundur sebelum mencoba. Fakta terakhir, dan ini yang paling melegakan, adalah tahajud itu bisa dilakukan minimal 2 rakaat. Betul, hanya 2 rakaat. Nggak perlu langsung 20 rakaat. Nggak perlu langsung baca surat yang panjangnya 1 juz. Cukup mulai dengan 2 rakaat yang ringan, yang penting konsisten. Tuhan tidak melihat kuantitasnya, tapi kualitas dan niat di baliknya. Lebih baik 2 rakaat yang dilakukan dengan khusyuk dan rutin, daripada 11 rakaat tapi hanya sekali setahun, dan terburu-buru. Poinnya adalah membangun kebiasaan. Mulai dari yang paling mudah. Anggap saja ini seperti olahraga. Lo nggak mungkin langsung lari maraton di hari pertama kan? Lo mulai dari jalan kaki, lari 1 kilometer, baru ditingkatkan pelan-pelan. Begitu juga dengan tahajud, mulai dengan 2 rakaat. Kalau sudah nyaman, tambah jadi 4. Kuncinya adalah start small, hilangkan beban bahwa ini harus sempurna. Yang penting, lo mulai dulu. Jadi, itulah 6 fakta tentang sholat tahajud. Ini bukan cuma soal ibadah, tapi soal membangun disiplin, soal mencari ketenangan, dan soal membuka jalur komunikasi paling privat dengan Sang Pencipta. Gue tahu, melawan rasa kantuk itu perang terbesar. Bangun dari kasur yang nyaman itu tantangan yang luar biasa. Tapi, coba pikirkan reward-nya. Ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kedekatan dengan Tuhan, yang mungkin belum pernah lo rasakan sebelumnya. Apakah itu semua tidak sepadan dengan sedikit pengorbanan?
Pertanyaan itu hanya lo yang bisa jawab. Gue nggak maksa, gue cuma ngajak lo untuk mencoba. Mungkin malam ini, atau besok malam. Pasang alarm 15 menit sebelum subuh. Coba bangun, ambil wudhu, dan kerjakan 2 rakaat saja. Rasakan sendiri sensasinya. Rasakan memulai hari dengan koneksi spiritual, dibandingkan dengan memulai hari karena panik oleh alarm. Mungkin awalnya akan terasa aneh, terasa berat, tapi, seperti semua hal baik dalam hidup, butuh pembiasaan. Coba saja dulu, lo nggak akan rugi apa-apa, malah mungkin lo akan menemukan sesuatu yang selama ini lo cari. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Gua harap ada sesuatu yang bisa lo ambil dari obrolan kita kali ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke orang-orang yang menurut lo butuh mendengar ini juga. Gue Bill, pamit undur diri. Ingat, perubahan besar seringkali dimulai dari satu keputusan kecil di tengah keheningan malam. Smart people, think about it. Sampai jumpa di video berikutnya.